Ya. Kita tahu di masyarakat itu ada istilah tabarukan. Itu sebetulnya tabarukan itu dari kata apa, terus penjelasannya itu gimana Kang Suan? Iya. Tabaruk ini kalau nggak salah juga hampir sama ya dengan ngalah berkah gitu mungkin ya, seperti itu ya. Iya mungkin. Di masyarakat kita dan di tempat-tempat yang lain kita sering melihat orang tabarukan. Ya. Terus, nah itu kan kadang mau kemana? Mas ngalah berkah sih. Ini ada ustadznya. Iya. Nah, kalau saya bahas ya kurang pas ya kan. Nanti ilmu saya kan nggak tahu saya. Oh iya. Ini gimana Ustaz? Tentang tabaruk. Ada orang mungkin kalau ditanya mana ngalah berkah ya. Ngalah berkah. Di tempatnya ulama A, ulama B, dan mungkin juga di tempat kuburan semacam itu. Nah ini tentang tabaruk itu sebenarnya apa dan seperti apa? Ya. Tabaruk itu kalau bahasa Arab aslinya dari asal kata tabarroka ya. Jadi asal katanya itu berkah. Berkah itu artinya bertambah dan berkembang. Tapi kalau kita maknai lagi, kita kaji lagi, sebagian para ulama mengartikan berkah itu artinya ziyadatu khairin atau bertambahnya kebaikan. Nah, tabarruk itu adalah proses untuk mencari berkah. Proses untuk mencari berkah biasanya kalau masyarakat kita mengistilahkan ngalap berkah. Ngalap berkah itu kurang lebih ya, definisi tabarruk atau ngalap berkah itu intinya kita mengharap tambahan kebaikan dari Allah. Mengharap tambahan kebaikan dari Allah dengan perantara, bisa perantaranya itu ruang, tempat, bisa perantaranya itu waktu, bisa perantaranya itu makhluk hidup, benda mati, nah, macam-macam sarana untuk mengharap keberkahan dari Allah. Jadi yang kita harapkan itu keberkahannya, tambahan kebaikannya itu dari Allah, cuma perantaranya lewat benda-benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya tabaruk itu ya bentuk pengagungan kepada Allah dengan cara mengagungkan sesuatu yang memang sesuatu tersebut memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih gambaran kecil daripada tabaruk seperti itu. Nah sekarang tabaruk yang dilakukan oleh orang Islam dengan mungkin ya katakanlah memang masih ya sudah Islam cuma awam mungkin ya. Nah, mereka kadang datang ke tempat dukun itu disamakan dengan datang ke tempatnya ulama. Datang sama-sama di tempat kuburan tapi caranya berbeda. Nah ini bagaimana cara yang benar menurut agama Islam dan apa memang ada dalil yang mendasari untuk melakukan tabaruk atau ngalap berkah tersebut? Ini kita bahas mulai dari dalilnya dulu aja ya, nanti baru kita lihat. Sebenarnya kalau dalilnya tabaruk banyak ya, karena kalau kita langsung menghukumi tabaruk itu disamakan dengan syirik nggak pas. Jadi ada orang-orang yang nggak paham tabaruk. Paham tabaruk itu ada. Jadi jangan disamakan mereka yang nggak paham tabaruk dengan sebagian besar umat yang sudah paham tata caranya tabaruk. Nah, tentunya beda. Tabaruk itu adalah salah satu ajaran yang memang diajarkan dalam agama Islam. Kita bisa lihat generasi sahabat Nabi, ulama-ulama yang terdahulu. Kita lihat di kitab-kitab sirah nabawiyah, itu kita lihat bagaimana mereka itu semangat untuk ngalap berkah. Para sahabat itu rebutan air wudhunya Nabi. Jadi umpama Nabi itu air wudhu itu basuh wajah beliau, nah air yang jatuh ini nggak pernah jatuh ke bumi, jatuhnya di tangan para sahabat.
kan diusapkan ke wajahnya. Yang nggak dapat bagian di belakangnya ngambil bekas air dari wajahnya, usapkan lagi. Yang belakang lagi ngambil lagi begitu. Ini kan bekasnya yang penting. Yang ada bekas yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu namanya tabaruk. Apakah ini keliru? Ya enggak. Ini enggak keliru. Kenapa? Karena kalau seandainya ini salah ditegur sama Nabi. Mereka kan ketika melakukan itu yang diharapkan keberkahan dari Allah, tapi lewat perantara air yang sudah menyentuh manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu praktek tabaruk. Jadi kalau masalah dalilnya banyak, nanti bisa kita sama-sama kita bahas nanti. Gimana tabaruknya Rasulullah dengan tempat yang mulia ada, kemudian dengan waktu yang mulia juga ada. Kemudian tabaruknya para sahabat nanti juga kita bisa bacakan riwayatnya satu persatu. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nah, kadang ada orang awam itu kalau sudah larinya ke dukun atau ke pusaka atau yang lain sebagainya, tentu itu nggak bisa serta-merta dibenarkan. Nah, lihat dulu niatnya gimana. Jadi langsung kita vonis salah nggak bisa, kita vonis benar juga nggak bisa. Lihat niatnya gimana. Kalau dia yakin saya ini ke tempat ini nanti yang menyembuhkan ini dukun saya yang sakti ini, ya nggak benar. Kenapa? Dukunmu itu manusia biasa. Malah kadang-kadang kalau dukunmu itu nggak sholat, ya dia hina berarti. Bukan justru orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap kita terhadap orang awam yang seperti itu, jangan langsung kita frontal atau kasar, lari mereka. Misalnya kita ngomong orang yang senang ke kuburan, nanti nyiram keris pakai air bunga ataupun sebagainya, jangan langsung kita kasarin, itu syirik, masuk neraka. Tempatmu nanti kalau begini itu di neraka yang paling ngisor dewi misalkan, paling inti neraka misalkan. Ini tempat neraka yang paling bawah sendiri, disiksa, dijak-ijak sama malaikat misalkan seperti itu. Ya tambah nggak mau dia akhirnya. Siriknya tambah siriknya deh. Tapi caranya itu harus dengan cara yang bagus. Kita lihat gini aja. Nabi Muhammad SAW dulu ketika melihat praktek orang waktu di zaman itu, kalau punya anak itu nyembelih kambing. Nyembelih kambing, kemudian darah kambing ini disiramkan ke tubuh anak yang baru lahir. Setelah itu kambingnya ditaruh untuk sesajen. Jadi untuk kepada berhala-berhala yang ada di situ. Sama Nabi ketika lihat adat istiadat yang seperti itu, Nabi caranya halus. Kamu punya anak nyembelih kambing, bagus. Caranya aja dirubah. Darahnya buang, kambingnya masak, nggak usah kasih ke patung, tapi kasih ke tetangga yang dekat. Jadi ada solusi. Ada solusi. Kita kalau lihat ada orang, wah saya mau ngalap berkah, datang ke kuburan, nggak usah datang ke kuburan yang aneh-aneh. Cukup kamu bawa uang, sedekah ke fakir miskin, setelah itu ziarah ke makamnya orang-orang yang soleh. Kan bagus akhirnya. Ya ke makamnya orang soleh sudah jelas bolehnya, nggak ada larangan kalau itu bagus. Kamu suka apa? Nyiram keris, nggak usah keris yang disiram, badanmu siraman, mandi yang bersih, kemudian sholat, ziarah orang soleh, nggak usah kerisnya dimandi, orangnya seminggu nggak mandi, percuma. Nah, jadi ada caranya, ada caranya, jangan langsung kasar. Nah, dengan itu nanti orang akan paham, oh ternyata yang benar begini. Nah, mereka itu yang masih salah itu mungkin karena nggak tahu. Ada caranya kita menghadapi orang yang nggak tahu dengan orang yang tahu itu beda. Lihat aja satu contoh kecil. Nabi Muhammad SAW ketika waktu itu pengajian bersama para sahabat, dan datang orang dari gunung. Polos orang ini duduk di belakang, tengah-tengah dengarkan Nabi ceramah. Orang ini ternyata kepengen buang air kecil. Dan dari gunung ya mundur beberapa langkah, kencing di situ. Padahal di masjid itu kencing, cur itu. Sahabat marah semuanya. Weh kurang ajar, ini masjid, kamu tidak mau hormat masjid. Tapi jangan, timbun. Orangnya kaget, tetap. Tapi lanjutkan, silakan dilanjutkan hajat ya Allah. Saya lanjutkan sampai buang hajat tuntas. Dari rayot ambilkan air.
disiram itu tempat najisnya itu, kemudian dipanggil, ini nih masjid itu tempatnya orang ibadah. Lah kencing kan najis, ya jangan buang najis ada di dalam masjid. Orang ini ketika dengar perkataan dari Nabi senang, langsung doa dia seneng sama Nabi tapi marah sama sahabat yang lainnya. Doa dia, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan dirahmati yang lainnya. Nah, ini kan akhlak yang luar biasa. Akhirnya orang tersentuh dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi cara nasihati seperti itu. Memang keliru itu. Yang pakai sabar risadeng itu nggak pas ya. Lebih baik kita arahkan tata cara ngalap berkah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah itu gimana Ustaz kalau kita bicara tata caranya itu ngalap berkah itu dalam syariat Islam itu bagaimana ini? Tata cara yang benar. Ya, kadang kan apa misalkan berdoa dulu atau gimana atau? Oh ya, istilahnya kayak adab itu ya, adab. Ya, jadi sebenarnya tentunya gini aja. Intinya kita kan tabaruk mencari keberkahan dari Allah lewat benda atau sesuatu apapun yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang penting niatnya aja. Niatnya kita yang kita cari itu keberkahan itu dari Allahnya, bukan dari bendanya. Kemudian ketika dalam tata cara untuk ngalap berkah, jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu aja. Ziarah bareng, keliling ziarah Wali Songo. Satu bis laki perempuan bareng. Perempuannya di bis dicopot kerudungnya, kadang-kadang nyusui anaknya di situ. Nah itu ziarah berkah itu namanya. Bukan berkah ya, keliru tambahan. Nah itu kan tata caranya kan kurang sesuai dengan syariat. Ziarahnya bagus, tapi caranya dirubah supaya sesuai dengan syariat Islam. Laki bisnya sendiri, perempuan bisnya sendiri. Tempat ziarah juga terpisah, jangan duduk dempet-dempetan laki perempuan. Kadang-kadang habis ziarah keluar bareng pacaran. Waliyadzubillah min dzalik. Yang itu nggak benar. Tapi tata caranya aja dirubah dan niatnya aja dibenarkan. Yang kita cari itu dari Allahnya, cuma lewat tempat-tempat yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh dikatakan bahwa tadi disebutkan bahwa tergantung dari niat itu tadi Ustaz ya. Jadi di sini kan hati yang dinilai Ustaz. Yeah. Jadi letak syirik dan tidaknya seseorang itu di dalam hati. Betul enggak? Betul. Jadi jangan gampang memvonis. Dan ya gitu, jangan gampang memvonis karena nggak tahu kan keadaan aslinya gimana. Lebih baik kita husnudzon aja. Kalau memang kita lihat ternyata prakteknya banyak kelirunya, yaitu dengan cara yang tadi kita tegur dengan lemah lembut, kita berikan solusi tata cara yang benar dalam mengalap berkah itu gimana. Ya, berbicara masalah tabaruk tadi kan tetap Allah yang memberi kemuliaan kepada siapapun, baik orang, benda atau apa. Nah tentunya hal ini juga sangat berkaitan dengan siapa yang dimuliakan Allah kan. Seperti misalnya Hajar Aswad, kalau tidak pernah disentuh Nabi Muhammad itu orang mungkin Sayyidina Umar sendiri tidak mau kalau tidak mau nyium ini karena gara-gara saya melihat Nabi Muhammad megang. Jadi yang saya pegang itu bekasnya Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang dimuliakan Allah, baik itu benda atau orang, itu kita pakai perantara untuk tabaruk itu bisa berarti. Bisa. Ini kita lihat sedikit ya. Gimana Allah Subhanahu wa taala itu memang meletakkan keberkahan di tempat tertentu. Dan itu pun juga dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ini dengan Rasulullah juga ngambil berkah di tempat-tempat yang tertentu tersebut. Kita lihat begini. Tabaruknya Rasulullah dengan tempat yang mulia. Ada tempat yang memang dikasih keberkahan sama Allah. Contohnya surat Ali Imran ayat 96. Katakan, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Mubarakan yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Berarti apa?
Allah meletakkan keberkahan di tempat yang ada dimuliakan di situ, yaitu Ka'bah. Kemudian dalam hadis yang panjang tentang perjalanan Isra, terlihat malaikat Jibril mengajak Rasulullah singgah di beberapa tempat untuk tabarruk, mengerjakan sholat 2 rakaat. Seperti apa? Di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa; di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah; kemudian di Madinah Thayyibah, tempat calon tempat hijrahnya Nabi. Nabi itu sholat di situ. Nah, ketika Nabi menghormati tempat-tempat itu dengan melaksanakan ibadah di situ, apakah kita akan menghukumi Nabi minta sama tempatnya bukan minta sama Allahnya? Nah, kan nggak bisa. Jadi memang Nabi itu ngasih petunjuk. Dalam kitab tafsir dikatakan Nabi itu ngasih petunjuk gimana manusia itu, mereka itu dibuat sadar oleh Nabi Muhammad SAW bahwa berkunjung ke tempat yang berkah itu penting. Dengan tadi kunjungan Nabi itu Nabi tinggal ke Baitul Maqdis di Mekah gampang, tapi berhenti dulu di Thayyibah Madinah, berhenti di Bukit Tursina, berhenti di Bethlehem, kemudian berhenti di Baitul Maqdis. Itu tempat berkah semuanya. Menunjukkan apa? Pergi untuk ngalap berkah itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi ke sana, apakah berarti Nabi ngalap berkah juga? Para ulama ada yang mengatakan bukan Nabi ngalap berkah, tapi justru tempat itu dibuat semakin berkah karena Nabi Muhammad SAW pernah ibadah ada di tempat tersebut. Ini dari hadis riwayat An-Nasa'i itu ada. Kemudian ada juga tabaruk dengan waktu. Bagaimana Pak? Gimana Allah menurunkan Al-Quran itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Berarti ada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan juga katakan inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Nabi ngajarkan sama umatnya, sesungguhnya di hari-hari kamu itu ada sebuah masa yang Allah meletakkan anugerah di situ, maka cari anugerah tersebut. Berarti ada waktu yang diberi keistimewaan yang memang beda dengan waktu yang lainnya. Nah, itu sebagai dalil untuk tabarruk, ngalap berkah pada waktu yang memang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngalap berkah dengan waktu dan juga dengan tempat yang sudah jelas. Kemudian sedikit aja gimana tabaruknya para sahabat dengan bekas-bekas Rasulullah. An Anasin qal laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaqu yahlikuhu wa atafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Rawahu Muslim, kadza rawahu Ahmad wal Baihaqi fi Sunanil Kubra. Sahabat Anas menceritakan, aku melihat tukang cukur sedang mencukur Rasulullah dan para sahabat mengitarinya. Mereka tidak menghendaki satu helai rambut Nabi pun yang jatuh kecuali langsung terjatuh di tangan para sahabat. Dilarang nggak sama Nabi? Enggak kan? Nah, itu masih banyak lagi pokoknya. Bagaimana ajaran-ajaran untuk ngalap berkah, tabaruk dengan keringatnya Rasulullah ada, tabaruk dengan rambutnya Rasulullah juga ada yang tabaruk dengan cangkirnya Nabi, ada yang tabaruk dengan tongkatnya Nabi, macam-macam, ada yang tabaruk dengan jubahnya Nabi. Nah, itu adalah sebagai dalil bahwasanya boleh kita ngalap berkah dari bekas atau tempat atau waktu. Gitu. Ustaz, kalau kita melihat Al-Quran itu apakah bisa juga kita tabarukan dengan Al-Quran? Terkadang kan orang lupa ya, padahal Al-Quran itu kan kita penuh berkah juga. Iya, kita penuh berkah. Sama kita pun anzalnahu mubarakun ya. Iya. Nah itu terkadang seseorang tuh lupa kemana-mana, tapi padahal di Quran ada berkah gitu ya. Jadi berkah yang ada di Al-Quran tuh jangan dilupakan juga. Orang Muslim, Anda senang apapun, Anda suka baca maulid, Anda suka baca sholawat, bagus. Tapi baca Al-Quran juga harus sering. Anda baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga, kalau perlu satu hari itu paling enggak baca Quran.
Kalau memang Anda orang sibuk, Anda orang banyak kegiatan, caranya simpel sebenarnya. Ada Al-Quran itu sekarang macam-macam. Dengan Al-Quran seukuran segini aja, Anda bisa dapat Al-Quran lengkap beserta terjemahnya. Atau cuma Al-Qurannya aja, bisa dimasukkan tas kecil Anda, kemana-mana bisa dibawa. Kita kalau yang mudah-mudahan bisa pakai WhatsApp itu kan kelihatan ada terakhir dibuka hari apa, tanggal berapa, jam berapa kan. Coba Al-Quran kita ada tandanya itu terakhir dibuka kapan? Mungkin bulan Ramadan terakhir kita buka Al-Quran. Nah, itu makanya hati-hati. Jadi Al-Quran itu juga kitab yang berkah. Kalau kita sering baca Al-Quran, tentunya hidup kita pun juga insya Allah akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi disebutkan bahwa bekasnya Nabi itu bisa dipakai untuk ngarap berkah. Gitu. Termasuk Gua Hira. Ya, tempat-tempat yang pernah dikunjungi sama Nabi. Tempat yang begitu tinggi dan jauh, memerlukan perjalanan yang cukup melelahkan, tapi orang pada ke sana. Ini kan juga termasuk bagian dari itu. Ya, tentunya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kecintaan di hati umat kepada Nabi Muhammad, sampai tempat yang pernah dilalui sama Nabi Muhammad itu jadi tempat yang istimewa. Orang itu sampai betul-betul semangat untuk ke tempat itu padahal jauh, mungkin perjalanannya susah, cuma karena kepingin tahu tempat yang di situ Nabi Muhammad SAW pernah singgah. Itu kan luar biasa. Macam-macam karena mereka meyakini itu tempat berkah. Ini aja satu gambaran kecil. Berapa waktu itu kan pernah ada lelang baju yang pernah dipakai oleh salah satu artis di Amerika. Baju bahasa kita ya gombal itu berarti Ustaz. Pakai mungkin sudah 40 tahun yang lalu. Itu dijual, itu lakunya harganya mungkin di atas puluhan miliar. Bajunya artis Amerika, nggak nyembah Allah, matinya kadang-kadang matinya bunuh diri, overdosis, narkoba misalkan, atau matinya gimana, waliyadzubillah min dzalik, itu laku segitu mahalnya. Ditunjukkan sama Allah, ini loh, ini yang orang kafir aja di duniawi aja ditunjukkan, ini baju yang bekas dipakai aja punya nilai. Dan kalau baju yang bekas dipakai sama Nabi Muhammad gimana? Kalau baju yang bekas dipakai sama orang soleh gimana? Nah, tentunya itu juga bernilai. Bahkan nilainya pun bukan cuma nilai duniawi, tapi juga nilai ukhrawi, akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, ini agak melenceng sedikit, ya. Setelah melihat beberapa tempat tempat di Jazirah Arab, katakanlah seperti itu, yang dimana di situ Nabi pernah bertempat tinggal atau sekedar singgah atau cuma berdiam diri. Di situ para peziarah berbondong-bondong ke sana. Nah, ini efeknya sampai sekarang. Ini kan mendatangkan baik berkah itu baik dari segi materi, ataupun dari mendatangkan tempat pariwisata ya, jadi orang masih menjadi tempat pariwisata. Gara-gara orang yang dimuliakan Allah ini pernah di situ, jadi orang ke sana. Jadi ada orang yang berjualan di sana, sampai di gunung-gunung ada orang yang berjualan. kita bisa lihat juga di makamnya Sunan Ampel. Makamnya Sunan Ampel itu di sekitar itu mungkin ada ribuan toko itu. Ribuan toko dan laris semuanya. Kenapa? Yang ziarah nggak pakai berhenti, ziarah terus. Itu ribuan toko itu termasuk yang buka toko orang yang tidak percaya sama ziarah. Bagus lah. Orang tidak percaya sama ziarah, nggak seneng mengatakan ziarah kubur syirik, tapi buka toko di situ. Cari berkah juga akhirnya. Kita lihat gimana efeknya orang soleh itu bisa ngasih manfaat sama orang yang sudah meninggal soleh, ngasih manfaat sama orang yang masih hidup, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan rata-rata yang punya toko di situ kaya semuanya. Gak cuma itu, yang dikasih manfaat itu orang yang gak suka dengan mereka, tetap dikasih manfaat. Ini kan menunjukkan gimana Allah itu kalau sudah memuliakan seorang hamba, maka sama Allah dibuat semua orang itu akan dapat manfaatnya. Semua orang itu akan timbul rasa cinta kepada hamba tersebut. Berarti kan ini juga orang yang sudah meninggal bisa ngasih manfaat. Ya. Termasuk berkah juga. Berkah juga itu, keberkahan dari
para ulama kita, orang-orang soleh. Ustaz, tadi kita dengar banyak orang ngalap berkah itu ke dukun ya, ke dukun atau ke pusaka dan lain sebagainya. Ini terus berkaitan dengan pemilihan ataupun orang untuk mencari kedudukan menjadi pemimpin ini kan kadang agak nyeleneh sedikit sampai pergi ke dukun dan lain sebagainya. Ini apa juga kenyataan ngalap berkah gitu. Nah, padahal kita juga ngasih tahu kalau itu bukan ngalap berkah. Tapi bagi mereka ini juga ngalap berkah. Nah, ini yang repot. Tujuannya biar jadi. Kan? Ya. Kalau enggak ya naik pangkat. Kalau yang sudah bekerja naik pangkat kan gitu. Itu mengkategorikan bahwa ini juga ngalap berkah. Ya. Cuma lewatnya orang kan masing-masing. Dengan dalil seperti itu. Ya, gini, namanya cari berkah itu pada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sesuatu tersebut nggak dimuliakan sama Allah, nggak ada berkahnya berarti. Berarti patokannya yang dimuliakan Dan dimuliakan oleh Allah apa sih? Ya. Apa istimewanya? Apa ini dukun saya sakti? Dia bisa tahu segala macam. Nggak usah gitu, orang cuma tahu. Orang semua sana bisa. Orang lihat orang sumpah ini zaman sekarang kalau nggak kebanyakan utang ya, berarti mungkin lagi marah sama istrinya mungkin. Ya gampang gitu, berarti ada masalah. Sekarang gampang. Jadi definisinya gini aja. Lihat itu sesuatu yang dimuliakan Allah nggak? Oh bukan. Kemudian nyari berkah di situ tentunya keliru. Tapi kalau memang itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, makamnya orang soleh, caranya pun juga cara yang bagus, bukan cara yang aneh-aneh, bukan cara sehari tidur di situ buat apa? Kalau nggak tidur baca Quran ya bagus, nggak tidur tahajud bagus, tapi nggak tidur tapi nginep di situ komat kamit mantra-mantra nggak jelas ya, ini nggak benar. Ya tentunya apapun yang Anda inginkan, mau naik kedudukan, mau cari pangkat, mestinya orang itu dulu kalau ditawari pangkat tuh malah nggak mau, sekarang malah rebutan. Masya Allah orang zaman sekarang ini. Takut ya, orang dulu takut. Apapun yang diniatkan, lihat caranya. Kalau caranya itu keliru, bukan cari berkah itu namanya, ya tentunya nggak bisa kita benarkan. Kadang juga setelah pergi ke dukun tersebut, kan dikasih sesuatu, entah itu benda, akik, misalnya, cincin ya kan, pusaka. Nah, itu malah juga beralihnya yakinnya ke pusaka atau ke cincinnya tadi. Ya, nggak bisa. Ya, tentunya ini cincin ampuh ini. Tentunya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cincin ampuhnya kenapa? Karena dari dukun. Masa dimulakan sama Allah? Lain halnya kalau itu cincin pernah dipakai sama orang soleh, tak boleh. Insya Allah berkat orang soleh dulu ibadah pakai ini, mudah-mudahan insya Allah mendatangkan berkah, nggak ada masalah. Kalau ini cincin dipakai sama dukun, nggak ada manfaatnya. Makanya hati-hati buat Anda yang sudah bisa tabaruk dengan cara yang tepat, yang bagus, pertahankan terus amalan itu. Buat Anda yang belum bisa dengan cara yang bagus, rubah niatnya, rubah caranya, konsultasikan itu semua dengan orang-orang yang paham di bidangnya. Mungkin terakhir Ustaz, solusi kalau misalkan orang yang terlanjur ke dukun tabaruk itu gimana Ustaz? Apakah sudah terlanjur? Ya sudah dapat barangnya atau dibuang aja? Kalau barangnya bagus simpen nggak apa-apa dah. Tapi jangan diniati itu bakal mendatangkan apa-apa. Niatnya aja semuanya kita minta kepada Allah, tapi terkadang lewat perantara apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemberian tadi ya yang dinilai jangan pemberiannya, berarti dinilai barangnya bagus apa enggak. Tinggal disimpan nanti niatnya lain. Kan karena tadi disebutkan bahwa letaknya syirik itu di dalam hati. Jadi tinggal ngubah niatnya sudah selesai. Gitu saja. Iya, insyaallah.